Halo teman-teman, kita di sini dari kelompok Bung Tomo akan menyampaikan tugas UAS Pancasila. Kami di sini yang beranggotakan saya sendiri, Yeskel Apriadi, Vincent Valerian, dan Albert Setiawan. Kami di sini akan membawakan dua tema. Itu yang pertama mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan juga pentingnya penerapan sila kedua. Nah, masing-masing materi akan disampaikan oleh teman saya. Yaitu yang pertama mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Vincent Valerian. Sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandang hidup atau way of life bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Namun, dengan perkembangan zaman yang ada, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dampak buruk bagi masyarakat. Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dikontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Pada waktu yang sama ini, ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Apabila kita melihat secara komprehensif setiap masalah yang ada, maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bernegara. Nah, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman saya Vincent Valerian mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, selanjutnya teman-teman apakah penasaran nih? Yang kedua, kita akan membahas mengenai pentingnya penerapan sila kedua. Nah, yang akan disampaikan oleh Albert Setiawan. Nah, di sini teman saya akan menyampaikan dengan menggambarkan dengan suatu peristiwa. Apa itu peristiwanya? Mari teman saya Albert Setiawan akan menyampaikannya. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus pembuangan pasien langgar Pancasila. Untuk kronologinya, pasien miskin berinisial S diduga dibuang petugas rumah sakit umum daerah lantaran tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Ia ditemukan di gubuk pinggir jalan dengan kondisi lemah dan sekarat, yang akhirnya petugas rumah sakit lain membawa dan merawat pasien tersebut hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Adanya penyelidikan yang komprehensif baik dari penegak hukum maupun Komnas HAM untuk menyelidiki akar permasalahan dari kasus itu. Penyelidikan juga harus dari dua sisi, yaitu dari korban dan juga rumah sakit yang bersangkutan. Untuk solusi dalam artikel, kemudian setelah ditemukan pelakunya, polisi menahan petugas medis dan karyawan rumah sakit umum daerah yang bersangkutan dalam tindakan membuang pasien tersebut dan mereka mendekam di sel tahanan Palestra. Solusi secara hukum, pelayanan kesehatan ini termasuk dalam jual beli jasa, yang mana pasien sebagai pihak yang membeli jasa berkewajiban untuk membayar jasa yang diterimanya. Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Karena jual beli merupakan perjanjian, pasal 1457 KUHP, maka apabila pasien tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar jasa yang telah diterimanya, rumah sakit dapat menggugat pasien tersebut atas dasar manprestasi. Sebelum rumah sakit menggugat pasien tersebut, pihak rumah sakit harus terlebih dahulu melakukan somasi kepada pasien tersebut untuk membayar biaya perawatan. Pasal 1238 KUHP. Jika pasien tersebut tidak membayar biaya perawatan yang telah dilakukan setelah dilakukannya somasi, maka rumah sakit dapat melakukan gugatan perdata atas dasar manprestasi kepada pasien tersebut. Akan tetapi, diharapkan agar pihak rumah sakit membicarakan terlebih dahulu permasalahan ini secara kekeluargaan
untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan kesimpulannya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan oleh negara. Kasus pembuangan pasien yang terjadi di Lampung merupakan kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah dari dua materi yang telah kita sampaikan. Jadi yang pertama, arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan yang kedua, dari kasus tadi, saya dan kelompok saya bisa menyimpulkan bahwa mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Baik, terima kasih. Kiranya apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.